Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syaputra dengan NIM 2303042283. Nah, di kesempatan kali ini saya dan adik saya, Syakira Cantika Putri, ingin membuat video yang mana saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila kepada adik saya sehingga dia bisa menerapkan nilai-nilai pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana ideologi negara kita bisa menjadi Pancasila. Nah, dalam pembuatan Pancasila ini ada tiga tokoh nasional Indonesia, yaitu ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, dari tiga pemikiran tokoh ini didapatlah 5 nilai yang kita kenal sekarang, yaitu Pancasila. Nah, dalam kelima nilai ini memiliki tujuan dan makna-makna tertentu. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, dan dimana sebagai masyarakat Indonesia kita harus menghargai agama atau kepercayaan satu sama lain dan tidak boleh memaksa kepercayaan kita untuk dipercayai oleh orang lain. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kita menghargai hak-hak orang lain dan tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Kemudian ada persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini seperti perbedaan agama, suku, ras, dan budaya menjadi satu yang biasa dikenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika, dan dimana semua perbedaan menjadi satu di negara Indonesia ini. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai tujuan dari sini seperti demokratis, kemusyawaraan, mufakat yang diambil dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana ini merupakan salah satu tujuan semua negara, yaitu bersikap adil kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa Pancasila ini dari zaman dahulu dan sampai zaman sekarang masih digunakan? Nah, ternyata Pancasila ini bersifat dinamis, yang berarti bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam perkembangan zaman di era kali ini, Pancasila bisa berguna di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, dan masih banyak lagi. Contoh di bidang politiknya, politik zaman sekarang harus bersifat transparan, harus bersifat demokratis, dan masih banyak lain. Nah, untuk bidang hukum, di bidang hukum ini Pancasila merupakan sumber dari segala jenis hukum yang ada di Indonesia, mau itu hukum tentang keagamaan, tentang kemanusiaan, dan masih banyak hukum-hukum yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana korupsi itu bisa hilang di Indonesia? Nah, kalau nilai korupsi itu merupakan tantangan dari nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia, karena menurut kelima sila sangat bertentangan dengan ajaran korupsi. Nah, cara mencegahnya yaitu dengan kesadaran diri sendiri yang kita harus tidak mengambil hak orang lain. Kalau dalam kehidupan Yaya mungkin di sekolah, mungkin menyontek merupakan salah satu bentuk korupsi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin Yaya harus mulai dari hal-hal kecil dahulu sehingga nanti kedepannya tidak melakukan tindak korupsi yang merugikan hak orang lain. Nah, baiklah, itulah video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.